Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin alladzi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzul Qur'an wal amal bihi warzuqni minhu ilman munir wa sallim tasliman katsiran. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah salat subuh di masjid yang kita cintai bersama ini. Semoga kita semua panjang umur, selalu sehat walafiat, selamat serta bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuajahah, dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, yang maha indah dan yang maha sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selama-lamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini Al-Fakir akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu salah satu nama hari kiamat atau waktu terjadinya kiamat. Menurut keterangan ulama, umur umat akhir zaman ini tinggal 31 tahun lagi. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya begini, gampang sekali. Umur umat Islam kan hanya 1500 tahun. Dari 1500 tahun dikurangi periode Mekah dan Madinah Nabi 23 tahun. Nah, 1500 dikurangi 23, sisanya 1447. 1447 dikurangi 1446. 1477 dikurangi 1446, jumlah yang tersisa tinggal 31 tahun lagi. Allah alam. Itu keterangan para alim ulama. Ulama bukan nabi, bukan rasul. Jadi keterangan sifatnya relatif, bisa benar bisa salah. Dan sekarang para nabi sudah diutus, sudah sampai nabi yang terakhir pun sudah. Apa yang kita tunggu? Tinggal waktu datangnya kematian atau kiamat. Allah berfirman, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya waktu terjadinya kiamat pasti datang. Hampir-hampir aku merahasiakan untuk diriku sendiri waktunya, supaya setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan hadis. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tadhharul fitan wa yakthurul kadhib
wa yataqarabal aswaq. Tidak akan datang hari kiamat sehingga banyaknya fitnah dan banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar. Nah, dalam hadis ini ada 4 yang mesti dibahas. Pertama, kiamat. La taqumus saah. Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga tadharul fitan, merebaknya berbagai fitnah, wa yakthurul kadhibu, dan banyaknya kebohongan, wa yataqarrabal aswaq, dan berdekatannya pasar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kiamat itu suatu kabar yang sangat besar. Ini menyangkut rukun iman yang kelima. Kiamat itu kalau kita lihat dari bentuk kalimatnya saja, kiamatan. Ini adalah masdar. Masdar ini ya kata kerja, kata benda yang dibentuk dari kata kerja, dari koma yakumu kum kiamatan. Koma telah berbangkit, yakumu sedang akan bangkit, kum bangkitlah, kiamatan kebangkitan. Salah besar kalau kiamat dibilang hancur-hancuran. Kehancuran, kalimatnya juga bukan kiamat tapi tadmir, dari damaru yudamiru tadmir. Kita perhatikan salah satu ayat di dalam surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun yang dapat mendustakan. Nah, ini Pak, ayat ketiga. Ini kabar gembira nih bagi orang kafir dan kabar gembira bagi orang beriman. Khafidatur rafi'ah. Allah merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Nah, ini kabar gembira Pak. Orang kafir kasih kabar gembira dengan azab, direndahkan, dihinakan. Salah satu contoh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatnya terbagi 2. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dinaikkan ke kapal. Benar atau tidak? Sesuai dengan ayat. Khafidatur rafi'ah. Allah merendahkan satu golongan, meninggikan golongan yang lain. Dan ditafsirkan dengan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini Pak, kalau kita tidak mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar, kita gagal paham semuanya. Kiamat itu kabar yang menggembirakan, sehingga Allah menyebutkan walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa. Itu asal mulanya beriman, tapi karena imannya itu telanjang, dibungkus dengan ketakwaan, tidak disebut lagi imannya. Yang disebut apa? Takwanya. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa. Fauqahum, fauqa, di atas hum, mereka objeknya siapa? Orang kafir. Yauma qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu, dan Allah sedang akan memberikan rezeki. Nah, ini kalimat fi'il mudhari, sedang akan. Man yasha'u, kepada siapa orang yang Allah kehendaki, pasti kepada orang yang bertakwa. Bi ghairi hisab, dengan tidak bisa dihitung, saking banyak. Nah, itu nanti tepat pada waktunya di hari kebangkitan, orang-orang beriman tidak ada yang melarat. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, wahai Muhammad, terangkan kepada kau tanda-tanda kiamat. Rasulullah menjawab 2. 1, antalidal amatu rabbatah, budak wanita melahirkan tuan. Yang kedua, wa antarul hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan,
Dan apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala kambing, saling berlomba meninggikan bangunan, Allahu Akbar walillahi. Tuh, Pak, berbeda dengan yang kita dapati keterangan sejak dulu ya. Kemudian coba kita list nama-nama hari kiamat. Satu, Yaumuddin. Apa artinya Yaumuddin? Ada yang menyebutkan hari agama, ada yang menyebutkan hari pembalasan. Kemudian Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Hari pengutusan. Menjelang hari kiamat, Allah mengutus baginda Nabi dan Imam Mahdi gitu. Itu Yaumul Ba'ats. Kemudian Yaumul Fath. Yaumul Fath, hari kemenangan agama Islam. Kemudian Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. Al-Qari'ah, yang menggemparkan. Al-Waqi'ah, waktu terjadinya kiamat. Yaumul Haq, hari datangnya hak, tidak ada kepalsuan. Al-Jumu'ah, hari berkumpul. Kemudian As-Sa'ah, itu waktu terjadinya kiamat. Makanya yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, mata sa'ah, kapan waktu terjadinya kiamat, terkait dengan waktunya. Nah, tanda-tandanya baginda Nabi mengatakan tadharul fitan, merebaknya berbagai macam fitnah. Coba Pak, di negara kita ya, dilanda tsunami, gempa likuifaksi, banjir bandang dan sebagainya. Wayaksurul kadhib, dan banyaknya kebohongan. Apa itu sudah lewat? Dan ada juga ini yang besar, itu yang namanya drama tipu daya COVID-19. Itu siapa pelakunya? Itu pelakunya adalah Yahudi Nasrani. Disebutkan di dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dengan berbagai macam kedustaan, mereka menginginkan kita semua mengikuti aturan mereka. Coba kemarin masih kita ingat ketika terjadinya pandemi COVID-19, itu yang diberlakukan di masjid-masjid sunnah Nabi atau sunnah WHO. Sunnah WHO, Pak. Nah, itu banyaknya kedustaan. Itu sudah disebutkan di dalam hadis Nabi. Tadharul fitanu wa yathrul kadhib. Kemudian yang ketiga, ayat keempat adalah wa yataqarbal aswaq, dan berdekatannya pasar. Pada saat ini melalui media sosial, handphone, orang luar negeri bisa belanja ke Indonesia tanpa harus datang ke Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia bisa belanja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa harus berangkat ke luar kota atau ke luar negeri. Cukup dengan handphone sekarang. Setelah diklik, beberapa waktu kemudian datang kurir mengantarkan apa yang kita beli. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La taqumu sa'ah hatta tadharul fitanu wa yakthurul kadhibu wa yataqarbal aswaq. Nah, itulah ternyata kalau kita kaji dengan teliti, tanda-tanda kiamat itu sudah sangat jelas, semuanya sudah lengkap, Pak. Cuman yang belum tersingkap, masih tertutup hijab, ini yang disebut antali dan amatu rabbata, budak wanita melahirkan Tuhan. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu masih belum nampak jelas ya. Insya Allah tidak akan lama lagi yang disebut antali dan amatu rabbata itu akan sebentar lagi akan zahir.
yaitu jelasnya tepatnya adalah Zuhurul Mahdi. Karena Imam Al-Mahdi dilahirkan bukan dari bangsawan. Jadi seorang sekelas budak melahirkan tuan. Contoh seperti Siti Maryam, seorang perempuan melahirkan Nabi Isa. Contohnya seperti Siti Aminah melahirkan baginda Nabi. Yang mana yang menjadi tuan? Kan putranya. Begitulah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar kita ikut bersama-sama dengan yang diangkat Khofidatur Rafi'ah, tidak yang direndahkan, mari kita beramal soleh. Karena sebelum ditanya oleh malaikat Jibril, baginda Nabi ditanya oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan waktu terjadinya kiamat? Rasulullah balik tanya, amal baik apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah, aku tidak mempunyai banyak pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawabnya? Inna anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu akan bersama-sama dengan siapa yang kamu cintai. Allahu Akbar walillahi. Mari kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dengannya. Mari kita mencintai Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan mari kita mencintai sesama kita dengan cara silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nah, itu pepatah dari suku Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nah, ternyata setelah kami kaji, itu suatu cara untuk menaklukkan dunia. Allahu Akbar walillahi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum